Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali dalam Selamat Pagi Indonesia bersama saya Robert Haryanto, dan di bulan November ada yang sangat istimewa bagi Metro TV. Sudah 20 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 25 November, Metro TV hadir sebagai stasiun televisi berita pertama di Indonesia. Metro TV merekam peristiwa dan mengumpulkan informasi di Nusantara dan juga di dunia untuk disampaikan kepada pemirsa melalui para jurnalisnya. Dan Selamat Pagi Indonesia akan menghadirkan kisah para pewarta Metro TV mulai hari ini hingga tanggal 27 November nanti dalam segmen Jurnalis Story. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan 10 awak kapal Brahma 12 dibebaskan dari sandera setelah 35 hari. Itulah sosok yang tidak asing lagi bagi para pemirsa di seluruh Indonesia. Akan saya sambut sekarang jurnalis senior Metro TV, Desi Fitriani. Mbak Desi, silakan. Halo, selamat pagi. Apa kabar Mbak Desi? Sama-sama pagi. Terima kasih juga. telah hadir bersama dengan kami. Mbak Desi berarti sudah berapa puluh tahun ya berada di lingkungan jurnalistik Indonesia? Kalau ditanya berapa tahun jadi wartawan, bukan wartawan senior, tapi udah wartawan kadaluarsa. Masa sih? 26 tahun. 26 tahun? Dari tahun 94 sampai sekarang. Dan itu tidak pernah keluar dari media group. Dari media Indonesia, pernah juga di Lampung Pos, dan ini sudah tahun 19 tahun setengah. Betul. Di Metro TV. Berarti 26 tahun di media group, kalau tidak salah berarti 6 tahun di media cetak, 20 tahun di media televisi. Iya. Nah, kita bicara media televisi ya, karena gambar-gambar ini kan adalah gambar-gambar pada saat Mbak Desi masih berpergian gitu ya, ke Malang Melintang ke Indonesia. Tapi Malang Melintangnya bukan tempat-tempat yang indah sepertinya. Bukan tempat wisata, tapi Bukan daerah-daerah konflik. Daerah konflik, daerah yang sedang perang, daerah perbatasan. Padahal Mbak Desi seorang perempuan, nyalinya besar sekali datang-datang ke tempat yang sedang berkonflik dan juga sedang berperang di sana. Apa yang dipotret? Apa pengalaman yang paling menakutkan di sini? Kalau bicara menakutkan ya semua liputan untuk daerah konflik, daerah perbatasan itu memang semuanya dengan resiko. Orang mungkin nontonnya gampang, 1 menit, 2 menit, 3 menit itu kayaknya gitu aja gitu kan. Tapi untuk dapetin gambar itu kan, yang kalau daerah medan pertempuran kita harus dapat gambarnya. Karena kalau TV kan gambar yang bercerita. Betul. Nah kalau gambar tidak ada gambarnya gimana? Nah tapi mungkin kita enaknya jadi wartawan itu kita bisa kemana-mana. Nah, misalnya hari ini saya ikut dengan aparat kepolisian atau TNI, ikut penggerebekan ataupun pencarian kelompok pemberontak. Nah, kemudian nanti saya tinggal dengan pemberontak, saya meliput di sana. Nah, nanti memberitakan mereka. Jadi, tapi masalahnya ada orang yang mengerti bahwa itu tugas seorang jurnalis memberitakan dua sisi yang bertikai. Tapi ada yang mereka tidak mengerti. Nah, pernah saya sampai di waktu terjadi konflik di Aceh, waktu dengan ada gerakan Aceh Merdeka di sana, sampai saya dibilang, kamu nih NKRI nggak sih? Kamu nih wartawan Metro ini NKRI apa enggak? Saya bilang, jangan tanyakan NKRI pada kami. Nggak usah disebutin juga, kita orang Indonesia, kita cinta Indonesia. Betul. Nah, apapun peliputannya, ya itu peliputan. Karena kita memberitakan, memberi informasi, fakta dan peristiwa yang terjadi. Bukan berarti ketika saya meliput di daerah kiri atau daerah pemberontak saya bukan orang Indonesia atau tidak cinta Indonesia. Nah, tapi ketika saya dengan aparat bukan berarti saya memusuhi mereka, tidak. Tapi karena memang tugas wartawan itu harus memberitakan dua sisi yang bertikai, atau misalnya kondisi di perbatasan atau konflik ataupun suku ataupun yang terjadi di Papua atau teroris yang ada di Poso, ya kita kan harus memberitakan semuanya. Nah, ini tidak semua orang mengerti hal tersebut. Justru karena cinta NKRI jadi mempertaruhkan nyawa.
Iya. ya kan? Iya. Beresiko tinggi. Semakin ya kan? besar tantangan, semakin saya untuk bisa dapat. Oke, ya benar itu. Walaupun orang bilang, mana mungkin kamu kan jarang perempuan. Kayak gini nih, adrenalinnya itu justru yang memberikan semangat gitu ya. Dia makin seru, makin menantang. Iya, mana mungkin seorang perempuan bisa menembus daerah seperti itu. Justru karena diremehkan, dianggap tidak mampu. Nah, sebagai perempuan juga buktikan, tapi memang ternyata banyak keberuntungan ketika meliput daerah-daerah konflik tersebut gitu, daerah-daerah perbatasan. Nah, kalau tadi kita cinta tanah air tadi Kak Robert sudah bilang. Nah, sebenarnya kalau kita memotret perbatasan kondisi Indonesia. Bentar. Perbatasan ini menarik karena gini, tidak banyak mata yang pernah melihat perbatasan secara realita. Karena mata-mata ini biasanya melihat di tayangan televisi. Saya akan mendengarkan cerita dari mata Mbak Desi Fitriani langsung, tapi kita harus break. Kami harus jeda dulu, kami akan segera kembali untuk Anda setelah jeda komersial berikut ini. Di wall ini, di layar ini, tampaknya tidak cukup untuk merekam semua perjalanan 20 tahun meliput di media televisi dari seorang Desi Fitriani. Tapi setidaknya ada foto-foto menarik dan juga sangat berkesan. Ini foto apa saja, Mbak Desi di sini? Ini sebenarnya liputan-liputan dari sebagian daerah Timur Tengah. Tetapi kita Metro TV itu kan meliput ke Timur Tengah bukan sekedar meliput Timur Tengah. Tetapi ketika mengetahui bahwa ada warga negara Indonesia ikut dalam kelompok tertentu atau seperti ikut Al-Qaeda, ini kami ke Yaman. Ini adalah tempat senjata karena ada warga negara Indonesia yang ikut dalam Al-Qaeda pada saat itu. Dan ini adalah tembok Gaza. Dan yang paling menarik ini adalah yang ini foto ini, Robert. Penyanderaan. Ini 10 awak kapal Brahma 12 yang disandra di perbatasan Indonesia, Malaysia dan juga di Filipina. Jadi memang kalau kita disinggung soal perbatasan, kasus perbatasan itu memang sangat menarik. Gitu. Iya. Tapi kehidupan perbatasan, Mbak Desi, gini, saya tuh membayangkan ya, karena banyak sekali cerita-cerita dari para jurnalis yang bekerja di sini juga media lain mengatakan bahwa sebenarnya warga perbatasan itu punya dilema yang besar. Apakah mereka diurus oleh Indonesia atau mereka akan pergi ke negara lain karena mereka melihat masa depan mereka di negara lain? Nah, ya, semenjak saya kerja di Metro TV banyak kasus perbatasan yang diliput. Misalnya kita ambil dari ujung Sumatera. Itu daerah Sumatera itu biasanya kasusnya penyelundupan di atas penyelundupan baik TKI, narkoba, rotan, beras. Itu di perbatasan Karimun, Singapura dan Malaysia dari Pasir Gudang ataupun Klang. Dan kemudian kalau kita menyusur Kalimantan, ini adalah kasus-kasus perbatasan. Ini ada penyanderaan, kemudian juga ada penyelundupan narkoba dan juga ada pencurian ikan. Nah, kalau kita ke daerah Papua, perbatasan Papua itu banyak adalah senjata ilegal, penyelundupan senjata ilegal. Kalau perbatasan Kupang dengan Timor Leste itu biasanya penyelundupan BBM dan juga seperti mobil dan motor. Nah, tadi yang Robert bilang bahwa permasalahan di perbatasan agak menarik di sini. Betul. Jadi kalau saya waktu itu meliput di perbatasan Kalimantan di daerah Serian, itu ada warga negara Indonesia yang memilih tinggal untuk di Malaysia karena kehidupan mereka yang lebih layak perekonomian. Atau ketika mungkin Robert ingat kasus Ambalat, itu waktu itu ada kapal perang Indonesia ada 5, kapal perang Malaysia ada 3, dan kemudian saya sempat mewawancarai mereka. Di daerah Sarawak atau dan Sabah. Kalau terjadi konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, siapa yang kamu pilih? Siapa yang kamu bela? Indonesia kah atau Malaysia? Terus mereka bilang, Indonesia tanah tumpah darah mamaku, artinya mereka dilahirkan. Tapi Malaysia tanah penghidupanku dan masa depan anak-anakku. Jadi siapa yang dipilih? Ya, kami memilih kehidupan. Nah, tapi jangan salah, justru berbanding terbalik dengan kondisi perbatasan Indonesia di Papua Nugini dan Jayapura di Papua. Kenapa? Orang PNG itu lebih memilih tinggal di Indonesia. Kenapa? Sejak ada kasus transmigrasi, orang-orang transmigrasi yang ditempatkan di Papua, mereka kan bertaninya lebih banyak hasil panennya. Jadi mereka memilih untuk tinggal di Indonesia karena faktor ekonomi dan mereka memang senang. Jadi kondisi perbatasan ketika meliputi Metro TV ini, kita banyak melihat Indonesia secara luas. Betul. Tidak hanya Indonesia, tetapi orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri dengan berbagai permasalahannya. Nah, timbul kalau ditanya wartawan itu kalau udah ngelihat kayak gitu di sini yang di Malaysia, di Kalimantan lebih cinta luar negeri, lebih cinta Malaysia. Itu saya bilang, oh, kenapa mereka nggak tinggal di Indonesia gitu loh. Tapi kan kita tidak beropini, tetapi hanya memotret fakta dan peristiwa yang terjadi. Jadi kalau di perbatasan ke Papua itu kita harus acungkan jempol bahwa mereka lebih suka orang-orang Papua Nugini tinggal dan menetap dengan Indonesia. Betul. Dan juga saya yakin pasti banyak ya warga perbatasan yang juga memiliki mindset dan juga pola pikir seperti itu. Bagaimanapun cinta tanah air
ini kan tanah tumpah darah gitu ya. Mungkin akan sulit ditinggalkan demi perekonomian. Oh, tapi sekarang Robert ya, jangan salah ya. Kalau sekitar 10 tahun lalu, 15 tahun yang lalu, kalau saya ke perbatasan, saya pusing kalau ngirim berita. Kenapa? Satu, internet susah, jalannya jelek. Terus udah gitu airnya kotor. Ya? Terus udah cari air bersih susah, cari penginapan susah. Jangankan hotel, penginapan susah. Kalau sekarang ke perbatasan, ini di Indonesia. Saya orang Indonesia. Kenapa? Perbatasan di Kalimantan, apalagi di Papua, di segala macam itu mewah dan itu Garuda Pancasila terus tulisannya border, tulisannya besar. Betul. Oh, udah gitu kalau kita lihat pakai drone dari atas itu, kelihatan megahnya. Iya. Jalanannya udah bagus. Jadi maksudnya gini, kita kan memotret fakta dan peristiwa. Betul. Jadi kalau 10 tahun, 15 tahun yang lalu, kalau masih bisa ditayangkan, kita tayangin, kita melihat perbedaan di perbatasan. Iya. Di situ kalau ngeliput, ada orang wartawan Malaysia, ada wartawan kita, tinggal di mana di situ? Kan nggak ada penginapan, airnya kotor, internetnya gimana? Kalau sekarang? Nah kalau sekarang, Indonesia. Bener-bener. Beda. Betul-betul, berarti ada perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Iya. Karena gerbang perbatasan adalah jujur ya, faktanya wajah pertama gitu kan. Wajah pertama Indonesia berada di sana. Betul. Berarti sekarang bisa saya katakan tidak dari pengalaman Mbak Desi bahwa sekarang orang perbatasan lebih bangga menjadi orang Indonesia. Oh iya, benar. Semoga kalau saya balik ke kampung Mongkos itu, mereka udah banyak yang ke Indonesia. Karena lihat perbatasannya udah bagus ya, kondisinya udah bagus. Kalau dulu kan ditanya, mereka anak-anak kecil bisa hafal lagu Malaysia, sampai akhirnya dikirimkan TNI di pos-pos perbatasan, diajarkan Pancasila, lagu Indonesia Raya, lagu-lagu perjuangan kita gitu loh. Nah itu kan banyak sisi-sisi lainnya, tapi kan memang permasalahan perbatasan itu kayak pergeseran patok, penyelundupan, itu kan lewat darat jalan tikus masih banyak. Tidak hanya di Kalimantan, tetapi juga di Papua, tapi juga di perbatasan di daerah Batam itu kan masih banyak lautnya, daratnya yang memang jalan-jalan tikus karena memang mafia-mafia itu kan tidak pernah berhenti mencari celah terus untuk kejahatan mereka. Tapi memang kalau kita mau jujur, dengan semakin bagusnya perbatasan Indonesia, memperkuat pengamanan di situ, jadi kriminalitas tentu akan sedikit berkurang ya. Betul. Tapi untuk menghabiskan kriminalitas perbatasan kayaknya masih agak sulit ya sampai sekarang. Betul. Mbak Desi, terakhir saja apa pesan untuk masyarakat Indonesia, terutama mereka yang berada di wilayah perbatasan maupun juga untuk seluruh masyarakat Indonesia? Pesan sebagai seorang wartawan ya. Kalau saya, bagaimanapun kehidupan di Indonesia ataupun bagaimanapun hebatnya kehidupan di luar, saya lebih baik kita mencintai tanah kelahiran kita Indonesia. Dan ketika saya juga mewawancarai beberapa orang di luar yang banyak tinggal di luar negeri, mereka pulang kampung kok. Gitu loh, Lebaran. Mereka yang menjadi warga negara Malaysia, akhirnya mereka tiap Lebaran juga pulang kampung. Artinya bahwa cinta tanah air itu kan, kita tidak hanya mengatakan saya cinta tanah air, nggak gitu. Tapi kan dengan kita tinggal di Indonesia, kita melihat Indonesia secara keseluruhan bahwa Indonesia ini megah, Indonesia ini indah, Indonesia ini memang banyak permasalahan, tetapi kita dari hati sendiri. Bagaimana kita sebagai orang Indonesia. Betul. Terima kasih Mbak Desi Fitria telah berbagi pengalamannya, dan juga saya nantikan karya-karyanya, dan jangan pernah pensiun ya. Tidak akan pernah kadaluarsa karya-karya Mbak Desi di Dunia Jurnalis Indonesia. Terima kasih Mbak Desi. Terima kasih, sehat terus, dan kita akan bertemu lagi. Terima kasih semuanya.